Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya kali ini. Judul kita hari ini, ada 28 divisi di MyShopee yang siap melayani pioneer untuk barter. Mobil, motor, umroh, atau Holy Land, barang elektronik, rumah, apartemen, kapling, pengiriman barang, emas, dan perhiasan, semuanya pembayaran online. Oke teman-teman, jadi inilah pembahasan atau judul kita pada kali ini yang akan kita bahas. Yang pasti pembahasan kali ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Ada 28 divisi di MyShopee yang siap melayani pioneer untuk barter. Mobil, motor, umroh atau Holy Land, barang elektronik, rumah, apartemen, kapling, pengiriman barang, emas dan perhiasan, pembayaran online, arsitek, industri, pernikahan, pakaian, kuburan, seni dan budaya, olahraga, laptop, komputer dan aksesoris, note, mat, exchanger, UMKM, transportasi, gas dan solar cell, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan, pendidikan, pendampingan usaha, modal usaha, bencana alam, berobat ke klinik atau rumah sakit dan lain-lain. Nah, ya, jadi apa aja itu ya? Jadi kita bisa lihat pada gambar ini teman-teman. Nah, jadi ini ya, MyShopee Marketplace, MyShopee Car, MyShopee Bike, MyShopee Travel, MyShopee Electronic, MyShopee Property, MyShopee Express, MyShopee Gold and Jewelry, MyShopee Pay, MyShopee Architect, MyShopee Industries, MyShopee Wedding, MyShopee Mood, MyShopee Paradise, MyShopee Art and Culture, MyShopee Sport, MyShopee Infotech, MyShopee Note, MyShopee Mart, MyShopee Exchanger, MyShopee Capital, MyShopee MSME, MyShopee Trans, MyShopee Energy, MyShopee Agriculture, MyShopee Academy, MyShopee Partner, MyShopee SAR, MyShopee Care. Luar biasa teman-teman. Nah, selanjutnya ini mencengangkan, inilah hasil dari acara konferensi akbar GCV P-Network di Filipina. Ternyata Indonesia menempati peringkat utama. Konferensi global GCV yang akbar telah berlangsung kemarin di Filipina pada hari Minggu 2 Maret 2025. Yang menyatukan para duta besar GCV lokal, pelopor, pedagang, dan duta besar tim inti GCV global untuk suatu pengalaman yang tak terlupakan. Pidato dan ucapan terima kasih oleh asisten direktur eksekutif dan asisten ketua komite tim inti GCV oleh Bapak Jojo di konferensi global GCV di Filipina. Berikut isi pidatonya yang bikin pioneer histeris. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya doakan konferensi ini sukses selalu. Selamat atas keberhasilan konferensi GCV senilai $3,159 di Filipina. Jangan lupa klik petir, jedar, jeder, salam pioner seluruh dunia. Berbahagialah kepada pioner yang sudah setiap menambang selama 6 tahun. Menangislah kepada penyinyir di seluruh dunia. Oke, selanjutnya teman-teman. Mengapa para trader salah kaprah tentang Pi Network? 1. Kekeliruan kapitalisasi pasar dalam kripto. Sebagian besar trader terbiasa dengan perhitungan kapitalisasi pasar tradisional, tetapi mereka gagal memahami likuiditas dan kecepatan transaksi. Kesalahan umum, kapitalisasi pasar yang lebih tinggi sama dengan harga yang lebih tinggi. Kenyataannya, dalam dunia kripto, kapitalisasi pasar hanyalah sebuah perhitungan supply yang beredar at X harga. Ini tidak mencerminkan likuiditas atau kegunaan yang sebenarnya. Kesalahpahaman besar. Pedagang berasumsi bahwa jika kapitalisasi pasar Pi mencapai $100 miliar, harganya tidak dapat tumbuh lebih jauh.
Mereka mengabaikan fakta bahwa kecepatan transaksi yang tinggi mengurangi kebutuhan akan kapitalisasi pasar yang besar. Wawasan utama, jika mata uang dapat dengan cepat digunakan kembali beberapa kali per hari, mata uang tersebut tidak memerlukan kapitalisasi pasar yang besar untuk mendukung volume transaksi yang besar. 2. Kurangnya pengetahuan ekonomi. Dampak dari kecepatan transaksi. Pedagang kripto terbiasa dengan sistem keuangan yang lambat, SWIFT, transfer bank USDT berbasis Ethereum. Mereka tidak menyadarinya. Dalam sistem yang lambat, dana harus tetap menganggur untuk memastikan likuiditas, membutuhkan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi. Dalam sistem yang cepat seperti Pi, uang dapat mengalir dengan cepat sehingga tidak membutuhkan kapitalisasi pasar yang tinggi. Contoh, sistem SWIFT, sebuah bisnis yang membutuhkan 100 juta dolar, setiap hari dalam transaksi harus menyimpan 100 juta dolar karena transfer membutuhkan waktu 24 jam. Jaringan Pi dengan transaksi yang hampir instan, bisnis yang sama hanya membutuhkan 10 juta dolar karena dana dapat berputar 10 kali per hari. Kesalahan trader, mereka gagal memahami bahwa transaksi yang lebih cepat mengurangi kebutuhan akan kapitalisasi pasar yang tinggi. 3. Kurangnya pengetahuan teknologi. Menerapkan pemikiran Bitcoin ke Pi, sebagian besar trader hanya mengenal Bitcoin dan Ethereum. Lambat transaksi membutuhkan waktu beberapa menit atau jam, mahal, biayanya gas yang tinggi, terbatas, masalah skalabilitas. Pi beroperasi secara berbeda. Yang pertama, transaksi instan. Yang kedua, biaya transaksi nol. 3. Jaringan yang sangat skalabel. Kesalahan trader, mereka menganggap Pi beroperasi seperti Bitcoin atau Ethereum dan mengabaikan teknologi uniknya. 4. Spekulasi versus nilai dunia nyata. Sebagian besar pedagang berfokus pada perubahan harga jangka pendek, FOMO, pump, dan dump. Terobsesi dengan kapitalisasi pasar dan hype daripada adopsi nyata. Memilih koin dengan volatilitas tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, sementara Pi dirancang untuk pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Masalahnya, mereka bertanya, berapa banyak yang bisa dipompa oleh Pi, alih-alih bagaimana Pi akan digunakan di dunia nyata. 5. Kesimpulan, pedagang kripto salah memahami kapitalisasi pasar karena mereka tidak memiliki wawasan ekonomi dan teknologi. Mereka mengabaikan bagaimana kecepatan transaksi mempengaruhi kebutuhan likuiditas. Mereka salah menerapkan logika Bitcoin atau Ethereum ke jaringan Pi. Mereka memprioritaskan spekulasi di atas utilitas dunia nyata. Pemikiran akhir, alih-alih menyerang para pedagang ini, komunitas Pi Network harus mendidik mereka. Mereka hanya salah arah, bukan musuh. Bencilah dosa, tetapi cintailah orang yang berdosa. Pi Network, Picoin Crypto Trader. Jika Anda setuju dengan pernyataan ini, posting ulang dan sebarkan agar lebih banyak orang tidak melakukan kesalahan ini. Oke, teman-teman, jadi inilah informasi kita kali ini ya. Jadi ada beberapa informasi yang bisa saya bagikan atau share kepada teman-teman semua. Jadi semoga ini bisa bermanfaat, bisa menambah semangat, motivasi, dan juga imun teman-teman semua agar lebih optimis lagi bersama Pi Network. Dan juga semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita seluas-luasnya tentang Pi Network. Kita bertemu lagi besok dengan informasi terbaru, terupdate tentang Pi Network. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.